Bab 179. Lagi datang bulan dan tidak ingin pergi bekerja. Sudah sangat larut ketika Aurora Bliss kembali ke Villa Bliss. Kenzie sedang berbaring di ranjangnya dengan punggung menghadap keluar, dan sepertinya tertidur. Aurora Bliss menatap bagian belakang kepalanya. Ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama. Sampai saat berikutnya, Aurora Bliss berkata dengan dingin, "Aku tahu kamu tidak tidur." Berbicara dengan saya terus terang, terbuka dan jujur. Kenzie merasa konyol ketika mendengar kata ini. Dia tidak pulang untuk makan malam, berbohong bahwa dia bekerja lembur di perusahaan, dan pulang sangat larut. Dia pergi ke hotel untuk menemui pria dan dia masih berlama-lama dengan bunga di lengannya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku dengan jujur?" Kenzie tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dan bahkan tidak membalikkan tubuhnya. Sudah larut malam, tidak ada yang perlu dibicarakan. "Tidurlah lebih awal, kamu masih sibuk dengan pekerjaan besok." Menyentuh topik substantif, Aurora Bliss merasa lebih tidak nyaman. Dia bertanya langsung, "Jangan pura-pura bingung dengan saya, jawab saya, apakah Anda mengikuti saya secara diam-diam malam ini?" "Diam-diam?" Kenzie berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengikuti? Mengapa Anda tidak memberitahu saya mengapa Anda pikir saya mengikuti Anda? Atau, apakah Anda memiliki acara rahasia yang Anda ingin saya ikuti secara diam-diam?" Kenzie hampir tidak bisa berkata-kata. Wanita tidak masuk akal. Apa yang dia lakukan, tidak menyalahkannya, itu bagus, tetapi dia masih disalahkan, seolah-olah dia tidak boleh menguntitnya, memata-matai dia, atau melanggar privasinya. Inilah yang dipikirkan Aurora Bliss. Dia memiliki hati nurani yang bersih atas tindakannya, tetapi Kenzie licik dan pasti mengikutinya secara diam-diam. Kemudian, dengan bantuan Tuan Muda Hodge, ada banyak orang yang maju untuk menyabotase, bukan hanya menghina Zim Gunner, dan membuatnya sangat malu, dan bahkan menabrak mobil Zim Gunner. Dia tidak ingin melindungi Zim Gunner, tetapi dia malu dengan perilaku Kenzie yang seperti tikus. Hanya saja Kenzie menolak untuk mengakuinya, dan Tuan Muda Hodge tidak mengungkapkan apapun, jadi Aurora Bliss hanya bisa curiga, diam-diam marah dan menebak-nebak di dalam hatinya. "Ada apa denganmu? Bagaimana kamu terlibat dengan penguntitan? Bukankah kamu bekerja lembur di perusahaan?" Kenzie melihat wajahnya dan tahu bahwa dia sangat tidak bahagia, dan dia mungkin ingin bertengkar dengannya. Jadi Kenzie berubah dari bertahan menjadi menyerang, dan langsung menanyakan kelemahannya. Aurora Bliss menjawab dengan sederhana dan riang, seolah-olah sengaja membuatnya marah, "Saya tidak bekerja lembur di perusahaan, tetapi pergi berkencan dengan seorang pria." Kenzie berkata dengan terkejut, "Bukankah ayahmu mengatakan, kamu kerja lembur malam ini? Apakah kamu berkencan? Apakah kamu berbohong?" "Aku hanya berbohong, aku berbohong padanya, dan aku juga berbohong padamu." Aurora Bliss tidak menghindar, dan memarahinya secara langsung. Situasi sebenarnya bukanlah apa yang dikatakan Aurora Bliss, sengaja berbohong dan menipu. Zim Gunner tiba-tiba mencarinya. Saat itu jam 8 malam, Aurora Bliss bekerja lembur, jadi dia harus mengubah rencana lembur aslinya dan meninggalkan perusahaan. Alasan mengapa dia mengatakan ini dengan sengaja hanya untuk membuatnya marah. Adapun untuk memperjelas kesalahpahaman, itu tidak ada. Apakah ada pasangan bertengkar akan berinisiatif untuk menjelaskan perilaku mereka dengan jelas? Itu akan merusak martabat, dan itu akan membuat diri sendiri sedikit lebih lemah. "Apakah kamu ingin tahu siapa pria yang kukencani?" Aurora Bliss mendengus dingin, "Sainganmu, mantan pacarku, Zim Gunner." Mata yang menghina itu sepertinya tidak pernah mau mengabaikannya lagi. Kenzie diam-diam mati lemas, merasa terhina, sampai suara air mengalir dari kamar mandi, mau tak mau dia membanting tinjunya dengan keras ke bantal. Ranjang rangka baja, dengan sekali klik, runtuh. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya adalah hari Senin, setelah sarapan, Aurora Bliss mengendarai mobil listrik putih untuk bekerja di perusahaan seperti biasa. Hanya saja dia mengabaikan Kenzie pagi ini. Keduanya sepertinya memiliki keretakan di hati mereka. Ketika Aurora Bliss pergi, dia tidak menatap Kenzie atau mengambil inisiatif untuk membawa Kenzie dengan sepeda listriknya, dia hanya mengendarainya dengan acuh tak acuh. "Mencurigai saya,
menguntit saya, tidak mempercayai saya, menggunakan trik penjahat untuk menghancurkan hubungan saya dengan teman-teman saya, dan tidak berani berdiri dan mengakuinya, pria yang tidak berharga. Kenzie awalnya ingin pergi bekerja, tetapi melihat istrinya memperlakukannya dengan sikap ini membuatnya sedikit kesal, jadi dia mengubah arahnya dan terlalu malas untuk pergi bekerja. Pada pukul 1 siang, setelah makan ditemani oleh Wadil Jordan, Kenzie kembali ke kantor ketua grup Mediclassic PAM dan istirahat makan siang di ruang duduknya. Sekretaris Reina Mahrez menemukan bahwa Kenzie tampaknya dalam suasana hati yang buruk hari ini. Mungkin karena dia bertengkar dengan istrinya, jadi dia dengan sengaja mengemas dirinya dengan cantik dan seksi, dan tinggal di ruang tunggu untuk melakukan layanan pribadi untuk ketua. Kenzie tidak menolak kali ini, dia berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, dan membiarkan Reina Mahrez menginjak punggungnya seperti gadis pijat, melakukan pijatan selama lebih dari 1 jam. Dalam pandangan Reina Mahrez, pertengkaran Kenzie dengan istrinya tentu saja merupakan kesempatan yang baik untuk memanfaatkannya. Tapi Kenzie hanya menutup matanya untuk istirahat makan siang dan tidak mengatakan sepatah kata pun, yang membuatnya sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat ini, telepon berdering, Reina Mahrez harus menahan pikirannya yang mengganggu, mengeluarkan telepon, dan meletakkannya di telinga Kenzie. Luke Mendes, manajer departemen penjualan perusahaan grup Bliss, berkata di telepon. Kenzie, mengapa kamu tidak datang untuk bekerja di perusahaan? Kenapa kamu masih terlihat seperti anak kecil, memperlakukan perusahaan sebagai rumahmu, datang ke sini jika kamu mau, dan tidak datang jika kamu tidak mau? Datang bekerja segera, atau saya akan memotong gaji Anda. Kenzie tidak membuka matanya, dan berkata dengan ringan, Manajer Mendes, terima kasih, meski Anda memotong gaji saya. Saya di sini sedang menstruasi dan saya tidak bisa pergi bekerja selama 2 hari terakhir. Ketika mendengarnya di telepon, manajer Luke menjadi lebih marah. Kenzie, bagaimana sikapmu? Jangan berpikir bahwa Nona Bliss menjadi istrimu dan saya tidak bisa berurusan dengan Anda. Saya memperingatkan Anda, tunjukkan sedikit hormat. Di mata Nona Bliss, Anda hanya sampah yang tidak berharga. Anda hati-hati, saya memberitahu Nona Bliss, dan biarkan dia memberimu pelajaran. Laporkan saja. Pokoknya, kamu tidak sekali atau 2 kali, jangan berhenti, terus melapor. Kenzie menutup telepon dan terus menutup matanya. Jika normal, Kenzie akan pergi bekerja, tetapi hari ini, dia dalam suasana hati yang buruk, mungkin karena haidnya benar-benar datang. Reina Mahrez diam-diam mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ketua Kenzie agak menarik, dia adalah orang kaya yang bermartabat, dan dia harus pergi bekerja di perusahaan istrinya. Dia tidak tahu apakah Aurora Bliss menjadi bodoh dan bertengkar dengan pria yang berharga seperti Kenzie setelah mengetahui identitas aslinya. Dia merasa bahwa baik bagi wanita bodoh itu untuk bertengkar dengannya, dan yang terbaik adalah menjadi semakin sering bertengkar, dan akhirnya bercerai. Dengan cara ini, Kenzie tidak akan pernah menyerah dan menjaga presiden wanita itu lagi. Memikirkan hal ini, Reina Mahrez tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengulurkan jari gioknya yang ramping dan dengan lembut menekan dan menggosok bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan nada centil, Ketua Kenzie, apakah kamu panas? Apakah kamu ingin melepas mantelmu dan tidur dengan nyaman? Ketika dia mengatakan ini, dia dengan sengaja membuka kancing kemeja di dadanya, pipinya merah muda, matanya mengalir, dan dia dengan lembut membungkuk. Bab 180. Suami dan istri marah, dan manajer Mendes menderita. Perusahaan grup Bliss di kantor penjualan. Kenzie tidak menganggap serius, bos Luke Mendes, sangat marah hingga dia hampir menghancurkan ponselnya. Bajingan ini semakin arogan. Jika dia berani menaikkan standar denganku, aku pasti akan membunuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Luke Mendes bergegas keluar dan pergi ke kantor presiden untuk mencari Aurora Bliss. Sepanjang jalan, dia sudah menemukan cara untuk menambahkan bahan bakar dan memarahi Kenzie dengan cara hitam. Yang terbaik adalah membuat Aurora Bliss marah dan berbalik melawan Kenzie. Aurora Bliss adalah dewi dalam pikirannya, dia selalu punya minat pada Aurora Bliss, dan tentu saja dia akan melakukan apa saja untuk memprovokasi hubungan suami dan istri mereka. Nona Bliss, saya seorang manajer penjualan, saya tidak bisa melakukannya lagi. Begitu dia memasuki pintu, Luke Mendes mengeluh tampaknya sangat dirugikan, dan duduk di sofa, menegangkan lehernya.
Dalam hal faksi di perusahaan, Luke Mendes sebenarnya adalah anggota kubu Aurora Bliss dan tidak berada di posisi yang sama dengan saingan lamanya Morgan Bliss dan Jenny Bliss. Oleh karena itu, di depan Aurora Bliss, Luke Mendes selalu sangat santai, dan Luke Mendes bertanggung jawab atas pekerjaan penjualan yang penting, jadi di perusahaan, Aurora Bliss selalu sangat sopan kepadanya. Awalnya, Aurora Bliss dalam suasana hati yang buruk hari ini, tetapi melihat bahwa Luke Mendes tampaknya memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia harus bersabar dan mengajukan pertanyaan dengan lembut. Luke Mendes mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh semangat, "Kenzie semakin keterlaluan. Karena hubunganmu dengannya, dia akan selalu menolak untuk menerima perintah manajemen, dan seringkali tidak memberiku muka. Hari ini, ada sesuatu di departemen penjualan, semuanya terlalu sibuk. Tapi dia belum datang untuk bekerja di perusahaan sampai sekarang. Karena mengkhawatirkannya, saya menelepon dan bertanya apakah dia bisa datang ke perusahaan untuk bekerja. Tapi coba tebak, bagaimana katanya?" Aurora Bliss sedikit malu, "Apa yang dia katakan? Apakah dia bertentangan denganmu?" Luke Mendes berkata dengan marah, "Orang itu benar-benar mengatakan bahwa dia datang bulan, dan dia dalam suasana hati yang buruk dan tidak bisa datang bekerja di perusahaan. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah tetua, istrinya tidak dapat mengendalikannya. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk mengendalikannya?" Mendengar ini, wajah Aurora Bliss tidak terlihat baik, dan hatinya diam-diam marah lagi. Orang ini, Kenzie, benar-benar tidak bisa menahan dinding dengan lumpur, dia terlalu tidak berguna. Dia benar-benar bisa menebak bahwa itu pasti karena masalah pribadi kecil dengannya sehingga dia tidak bahagia, jadi sekarang dia bahkan tidak pergi bekerja. Sebagai seorang pria, bahkan jika Anda marah dengan istri Anda di rumah, Anda harus datang bekerja. Tidakkah dia tahu, publik adalah publik, privat adalah privat, dan publik dan privat tidak dapat dikacaukan? Awalnya, Aurora Bliss berpikir bahwa Kenzie bisa datang bekerja setiap hari di perusahaan untuk sementara waktu, dan sepertinya tidak ada yang salah, dia berencana mencari kesempatan untuk mempekerjakannya sebagai wakil manajer. Tapi sekarang, pria ini telah mengungkapkan wujud aslinya, dan dia tetaplah beruang yang tidak memuaskan itu. Melihat wajahnya tidak bagus, Luke Mendes terus menambahkan bahan bakar ke api. "Ketika saya menelepon, Kenzie sepertinya sedang minum, dan ada suara seorang wanita di sampingnya. Dia tidak datang untuk bekerja, tetapi sedang berbicara dengan seorang wanita di luar. Dia tidak peduli apakah hal semacam ini dapat diandalkan atau tidak, bagaimanapun, dia dapat membuat Aurora Bliss tidak bahagia dan memprovokasi hubungan mereka sebagai suami dan istri." Meskipun Aurora Bliss marah, dia masih tidak percaya hal semacam ini. Dia mengenal Kenzie dengan sangat baik. Dia adalah wanita cantik. Dia tidur di kamar yang sama setiap malam, tetapi selama dia tidak mengizinkannya, pria ini tidak berani menyentuhnya. Bagaimana mungkin pria pengecut seperti itu bermain-main dengan wanita di luar? Selain itu, selain diri Aurora Bliss-nya, wanita mana yang buta dan mau bergaul dengan pria tak berguna seperti Kenzie? Telepon dia dan minta dia datang ke perusahaan. Katakan saja maksudku, tanyakan padanya apakah dia masih ingin bekerja? Luke Mendes mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan speakerphone di depan Aurora Bliss. Ketua Kenzie, pria bernama manajer Mendes itu menelepon lagi. Reina Mahrez masih tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak. Pada saat ini, telepon berdering. Dia mengambilnya dan melirik ide penelepon. "Itu pasti mendesakmu untuk pergi bekerja, apa kamu mau mengangkatnya?" Reina Mahrez bertanya. Kenzie merasa sedikit mengantuk di bawah pijatan lembut jari Reina Mahrez. Dia bahkan tidak memikirkannya setelah mendengarnya, dia menutup matanya dan berkata, "Bicaralah beberapa patah kata dan kirim dia pergi untukku." Reina Mahrez terkikik, "Ya, ketua yang terhormat. Saya paling suka hal semacam ini." Dia mengangkat telepon dan berkata dengan lembut atau keras, "Halo, manajer Mendes kan? Apakah Anda tidak mengerti bahasa manusia?" Kenzie telah mengatakan bahwa sedang haid dan dia merasa tidak nyaman. Dia tidak ingin pergi bekerja selama 2 hari terakhir. Luke Mendes tertegun sejenak, lalu dia memandang Aurora Bliss dengan aneh. Mungkinkah benar, apakah dia benar-benar bermain-main dengan wanita? Aurora Bliss juga tertegun sejenak, tidak mengerti bagaimana ponsel Kenzie ada di tangan seorang wanita centil. Aurora Bliss tidak bisa menahan amarahnya, dia membungkuk dan berkata, "Siapa kamu?
mengapa ponselnya ada di tanganmu? Juga, apa hubunganmu dengannya? Mendengar seorang wanita di telepon menanyainya, Reina Mahrez bertanya kembali dengan bangga. Kamu siapa? Apa hubungan antara aku dan Kenzie? Apakah aku membutuhkanmu untuk mengurusnya? Ngomong-ngomong, Kenzie kesal, terlalu malas untuk pergi bekerja, dan terlalu malas untuk berbicara denganmu. Kata Aurora Bliss dengan marah, jangan menutup telepon, berikan dia teleponnya, aku adalah istrinya. Kali ini, Reina Mahrez tertegun. Istri ketua Kenzie, CEO wanita cantik itu? Dia memandang Kenzie dengan malu, Kenzie benar-benar mengantuk, mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat bahwa dia tidak mengungkapkan posisinya, Reina Mahrez harus gigit peluru dan berbicara untuk Kenzie. Halo, Nyonya Kenzie kan? Tuan Kenzie mengatakan bahwa jika dia tidak ingin pergi bekerja, dia pasti tidak akan pergi bekerja. Jangan mengira kamu istrinya, kamu bisa memperlakukannya seperti kucing atau anjing. Jika kamu masih menganggap dirimu sebagai seorang wanita, bersikaplah lembut padanya. Dia pria yang sangat baik. Tuan Kenzie, dia tidak perlu marah padamu sama sekali. Pria seperti dia, kamu tidak peduli, beberapa wanita akan peduli padanya. Aku akan memberitahumu dengan serius sekarang, jika kamu tidak baik padanya, hati-hati dia melarikan diri dengan wanita lain, kamu tidak akan punya waktu untuk menangis. Setelah mengatakan ini, Reina Mahrez buru-buru menutup telepon, seperti pencuri dengan hati nurani yang bersalah, dia menatap Kenzie dengan gugup. Dia tidak tahu apakah dia mengatakan sesuatu yang salah, atau apakah Kenzie akan menyalahkannya untuk itu, tetapi melihat ekspresi cemberut Kenzie, dia tampaknya tidak menyalahkannya, dan dia akhirnya merasa lega dalam hatinya. Di sisi lain telepon, Aurora Bliss sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu dari mana datangnya wanita yang berbicara seperti peri. Tetapi wanita itu justru memarahinya di telepon, dan bahkan mengabaikan istri asli Kenzie, yang membuatnya marah sekaligus terganggu. Dia mulai bertanya-tanya, bisakah sampah Kenzie itu mulai pandai dalam hal itu? Apakah dia benar-benar memiliki seorang wanita di luar? Jika dia benar-benar bermain-main dengan wanita lain di luar, dia pasti bersamanya. Haha. Luke Mendes terkekeh gembira, menyela pikirannya, aku sudah mengatakannya, sampah Kenzie ada di luar bergaul dengan wanita. Pria seperti ini, yang tidak memiliki kemampuan, dan bodoh, kamu harus dengan tegas menceraikannya. Kamu keluar dulu, aku ingin sendiri. Aurora Bliss mengerutkan kening, merasa tidak nyaman. Terlepas dari penampilan atau sosoknya, dia diakui sebagai kecantikan teratas. Tidak ada wanita yang bisa menarik pria lebih dari dia, tetapi Kenzie, haruskah dia meninggalkan istrinya yang cantik di rumah dan pergi mencari wanita vulgar itu? Apakah dia otak babi? Aurora Bliss tidak bisa mengetahuinya, dan sangat kesal di hatinya. Ketika dia kesal, Luke Mendes seperti anjing dan terus membuat masalah, Aurora, ceraikan dia. Pria seperti Kenzie adalah bajingan paling bajingan di dunia. Dia tidak hanya tidak menghargaimu, tetapi juga sama sekali tidak peduli dengan perasaanmu saat berhubungan dengan wanita di luar. Bahkan jika kamu punya anjing, itu akan lebih baik darinya. Jika kamu tidak menceraikannya, itu hanya akan lebih memalukan. Keluar. Aurora Bliss kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk mengurus urusan pribadiku. Luke Mendes tertegun, dan terus membujuk dengan keras kepala, Aurora, aku di sini untuk kebaikanmu sendiri. Kau tahu, aku punya segalanya di perusahaan. Bekerja keras, terutama karenamu. Pergi. Aurora Bliss menunjuk pintu tanpa basa-basi, dan berkata dengan wajah cemberut, aku akan mengatakannya lagi, aku ingin sendiri, keluar dari sini. Luke Mendes dimarahi, seperti ditampar wajahnya memerah, sangat jelek. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menyakiti Kenzie, dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan, tapi Dewi malah melemparkan kemarahannya ke kepalanya. Luke Mendes menahan kebenciannya dan pergi dengan wajah gelap.